Hai, Cece Romet Kitchen mau bikin gado-gado Surabaya. Kita mau goreng kacang dulu. Jadi untuk membuat gado-gado Surabaya itu bahan utamanya ya sama kayak gado-gado pada umumnya. Kita goreng kacang dulu. Ini kacangnya 150 gram. Kacang tanah sudah dicuci. Goreng pakai api kecil aja sampai agak kecoklatan lalu diangkat. Jangan sampai terlalu kecoklatan karena proses mematangkannya masih berlanjut meskipun sudah diangkat. Sisihkan dulu. Gula merah 100 gram, boleh pakai gula merah biasa, boleh pakai gula aren. Kita sisir dulu gulanya biar lebih gampang nanti menghaluskannya. Kalau udah disisir, dipinggirin. Untuk bahan lainnya sambal gado-gado ada 80 gram kentang rebus. Ini kentangnya udah direbus sampai empuk. Asam jawa, sekitar 1 sendok makan asam jawa tanpa biji, dan ini petis udang. Yang membedakan gado-gado biasa dengan gado-gado Surabaya itu karena pakai petis udang. Kita masukkan kacang goreng ke dalam blender, ini kacangnya udah dingin ya. Masukkan kentang rebus, asam jawa tanpa biji, dan petis udangnya kita masukkan. Pakai petis udang yang kualitasnya bagus, yang kental dan warnanya hitam. Masukkan gula merah yang udah disisir. Saya pakai bawang putih bubuk 2 sendok teh, boleh diganti dengan bawang putih goreng. 2 sendok teh cabai bubuk, boleh diganti dengan cabai segar sesuai selera. Tambahkan gula pasir 1 sendok makan, garam 1,5 sendok teh, kecap manisnya 1 sendok makan. Santan kental instan 65 ml. Pakai santan kental instan karena biasanya gado-gado emang pakai santan. Lalu kita pasang aja blendernya, tuang air panas mendidih 500 ml. Dan kita mau memblender bumbu gado-gado ini sampai halus. Nah, ini saya blender aja semuanya jadi satu. Kita buka, ini sudah halus sambelnya, kita angkat aja. Tuang sambal kacang ke wajan. Kita mau memasak sambal ini sampai meletup-letup. Nyalakan apinya sambil diaduk-aduk. Hai, Cece Romet Kitchen sudah menerbitkan 4 buku resep masakan. Semua buku ini diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama. Ada buku bongkar rahasia resep makanan viral, sambal dan lauk pedas nampol, frozen food laris dijual, dan masakan favorit sejuta umat ala warung Padang. 4 buku resep masakan Cece Romet Kitchen ini bisa kalian dapatkan di seluruh toko buku Gramedia di Indonesia. Dan khusus buku yang bertanda tangan penulis, silakan hubungi nomor WA yang ada di video ini. Buku akan saya tanda tangani dengan senang hati. Terima kasih. Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cece Romet Kitchen, silakan subscribe channel ini. Kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional, subscribe ya. Sudah meletup-letup dari tadi, matikan apinya, kita angkat. Ini kekentalannya udah pas, sisihkan dulu. Saya sudah merebus air, kita rebus dulu kacang panjang. Gado-gado itu kan isiannya ada sayur-sayuran yang direbus, ada sayuran yang mentah, yang direbus itu kacang panjang ya. Kita rebus sampai mateng atau sampai empuk, lalu diangkat, ditiriskan. Selain kacang panjang, saya mau pakai kol. Ini kolnya beberapa lembar aja, kita rebus sebentar kolnya. Istilahnya itu di blanch ya, atau direbus sebentar cuma beberapa detik, lalu diangkat. Biarkan airnya mendidih lagi. Togenya secukupnya aja kita masukkan ke air mendidih, matikan apinya. Jadi ini diseduh aja ya togenya, nggak sampai dia direbus lama, lalu diangkat juga. Ini dia isian untuk gado-gado Surabayanya, ada kol yang udah direbus sebentar, kacang panjang yang udah direbus sampai empuk, toge yang udah diseduh air panas. Dan di sini saya udah siapin telur rebus. Telur rebusnya udah dikupas. Kentang rebusnya udah empuk banget. Dan kita pakai lontong. Lontong tuh kalau bisa jangan skip. Tempe goreng, tahu goreng. Gado-gado biasanya memang pakai tempe goreng dan tahu goreng.
Untuk sayuran segarnya kita pakai tomat merah 1 buah timun, dan daun selada atau lettuce ya. Untuk pelengkap lainnya ada kerupuknya bebas aja kerupuk apa, dan juga emping melinjo. Emping melinjo ini yang bikin gado-gadonya makin spesial. Terus nanti kita pakai bawang merah goreng. Ini dia sambal kacang gado-gado Surabayanya. Tadi kan ada petisnya ya, itu yang bikin ini jadi sambal gado-gado Surabaya. Langsung aja kita sajikan, potong-potong dulu tempe goreng. Tahu goreng juga kita potong-potong. Untuk 1 porsi itu silakan sesuaikan selera aja. Kentang rebus kita potong-potong. Siapin piring. Potong kasar lettuce atau daun selada yang segar. Timunnya juga kita potong-potong. Kalau bisa sih masing-masing bahan ini ada semua, namanya gado-gado ya, macem-macem isinya. Lontongnya dikupas dulu, terus dipotong-potong. Kalau buat saya pribadi, gado-gado itu harus pakai lontong. Saya suka banget lontong di gado-gado. Kacang panjang yang udah direbus sampai empuk. Toge yang udah diseduh pakai air panas tadi. Kentang rebus. Tahu goreng. Dan tempe goreng. Terus ini kol ya, kolnya saya potong-potong aja seperti ini, kol yang udah direbus sebentar tadi. Tomat ini ada yang suka tomat, ada yang enggak, silakan sesuaikan selera aja. Tomatnya saya potong-potong, kalau saya sih suka banget tomat di gado-gado. Telur rebusnya kita belah jadi 2 aja, biar spesial ya, pakai telur rebus. Lalu kita siram aja bumbu kacangnya. Sebanyak yang kita mau bumbu kacangnya. Kerupuknya dihancurin di atasnya. Selain kerupuk, jangan sampai ketinggalan juga ini emping melinjo. Dan bawang merah goreng, kita taburi bawang merah goreng. Gado-gado Surabaya udah siap untuk disajikan. Meskipun kelihatannya sederhana, tapi memang banyak banget bahan yang harus disiapin. Tapi pastinya worth it. Kita cobain ya, diaduk-aduk dulu. Kalau makan gado-gado enaknya diaduk dulu. Wow, luar biasa. Sambelnya itu rich, nati, gurih, creamy, pedesnya pas. Sambal kacangnya lagi, pokoknya ini enak banget. Pas dengan semua sayur-sayuran segar, sayuran yang udah mateng. Sambal kacangnya bisa disimpan di kulkas, tahan 1 minggu di dalam kulkas. Thanks for watching, please like, comment, share, and subscribe. Bye!